Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang untuk Pak Made. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam pengembangan website Jimpity menggunakan metode Agile dengan cara Kanban. Untuk website Jimpity ini sederhananya adalah chatbot AI untuk personalisasi latihan gym. Untuk anggota kelompok kami sendiri, yakni terdapat Muhammad Zikri Akbar dengan 3 digit NIM terakhir 080, ada Muhammad Jolan Fadil dengan 3 digit NIM terakhir 084, ada Nur Duha dengan 3 digit NIM terakhir 100, dan saya sendiri Fikri Nendra Valur Rahman dengan 3 digit NIM terakhir 104. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Laporan ini kami susun untuk mendokumentasikan penerapan metodologi Agile Kanban dalam proyek pengembangan perangkat lunak yang dilakukan oleh kelompok kami, yaitu kelompok Jimpity. Dengan tujuan utama dari laporan ini adalah untuk mengidentifikasi proses, kendala, dan juga pencapaian apa aja yang diperoleh selama menerapkan metode Kanban dalam alur kerja kami, alur kerja tim kami. Untuk Kanban itu sendiri adalah metodologi manajemen proyek yang berfokus pada visualisasi pekerjaan dan pengelolaan alur kerja secara berkelanjutan. Metode ini bertujuan untuk mengoptimalkan produktivitas tim dengan mengontrol jumlah pekerjaan yang sedang dikerjakan dan memungkinkan pengiriman pekerjaan yang lebih cepat dan juga efisien. Untuk pembagian peran dalam tim kami, yang pertama ada project manager. Di sini ada Nur Duha yang bertanggung jawab untuk perencanaan dan juga pemantauan proyek secara kelulusan. Ada product owner yang dimiliki oleh Fikri Nendra dengan menentukan periode, yang dimana perannya itu menentukan prioritas produk dan juga mendefinisikan backlog tugas. Lalu ada tim pengembang yaitu Zulan Fadil, yang dimana perannya ini menyelesaikan tugas pengembangan sesuai dengan alur Kanban. Lalu ada Scrum Master, yakni Zikri Akbar, yang dimana perannya ini memfasilitasi proses dan mengatasi hambatan yang muncul selama pengembangan proyek berlangsung. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk berikutnya yaitu alur kerja dari Kanban dalam kita menyelesaikan project Jimpity ini. Tahap pertama tentu saja kita setup project ulang, struktur folder, konfigurasi build, dan versioning yang sudah selesai pada tanggal 21 Mei. Bersama dengan itu kita juga membuat halaman landing page baru dengan nama Jimpity. Tahap berikutnya yaitu kita melakukan desain UI UX, formulir personalisasi, pertanyaan awal untuk user, selesai pada tanggal 26 Mei. Berikutnya yaitu kita membuat prompt dasar AI untuk mode pemula pada tanggal 1 Juni dan disusul dengan prompt dasar AI untuk mode menengah tidak lanjutan yang selesai pada tanggal 3 Juni. Setelah itu kita integrasikan menggunakan Gemini API dan custom prompt kepada GPT kita yang kita selesaikan pada tanggal 10 Juni. Untuk pengembangan berikutnya kita menambahkan game mode plus UI modern sporty yang selesai pada tanggal 11 Juni, dan terakhir kita melakukan tes fungsi CTI dan personalisasi final yang selesai pada tanggal 12 Juni. Berikutnya itu tentang batasan work in progress. Terdapat batasan dalam proses pekerjaan di mana setiap anggota hanya melakukan pekerjaan maksimal sebanyak 3 pekerjaan dalam status progress sebelum proses tersebut diikuti oleh reviewer. Karena kan ada yang terbatasan dalam anggota yang berperan sebagai reviewer, terdapat batasan berupa reviewer hanya bisa melakukan review pada 2 proses dalam satu waktu. Berikutnya yaitu kita masuk ke sistematis pengerjaan. Sebelum dikerjakan, semua tugas disimpan ke dalam kolom to do terlebih dahulu. Kemudian kita melakukan pembagian peran, dibagi menjadi 3 anggota yang mengerjakan tugas dan 1 anggota sisanya akan berperan sebagai reviewer dari setiap tugas yang diberikan. Setelah pembagian peran dilakukan, akan dilakukan pembagian tugas di mana setiap orang akan berperan untuk mengerjakan tugas yang diberikan.
sesuai dengan pilihannya atas semua tugas tadi yang tersedia. Lalu berikutnya, jika tugas yang diambil sudah selesai, maka tugas tersebut akan direview oleh reviewer dan tugas tersebut akan dicentang pada kolom in review. Jika terdapat anggota yang sudah selesai mengerjakan tugasnya, maka anggota tersebut dapat mengambil tugas lain untuk dikerjakan. Setelah tugas selesai direview, tugas tersebut akan dicatat sebagai selesai atau done dan akan dituliskan tanggal dari tugas tersebut telah diselesaikan pada kolom date. Berikutnya yaitu proses penerapan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan awal proyek GPT dimulai pada awalnya itu untuk melaksanakan tugas UTS dari RPL. Dimulai dengan pengumpulan ide oleh seluruh anggota tim. Proyek ini dirancang untuk diselesaikan dalam jangka waktu 2 minggu dengan tujuan awal membangun sebuah website yang terintegrasi dengan teknologi AI berbentuk chatbot interaktif. Di sini kami GPT berfokus pada chatbot dengan urusan gym hanya berfokus pada gym. Dalam tahapan perencanaan, tim menetapkan jumlah tujuan proyek yang mengacu pada kebutuhan pengguna, khususnya pengguna yang membutuhkan panduan seputar kebugaran tubuh secara digital dan responsif. Sesuai dengan tujuan tersebut, kita menentukan prioritas fitur apa saja yang akan ditambahkan ke proyek GPT ini. Setiap fitur dan tugas yang telah diidentifikasi kemudian dicatat dalam backlog dan dipilah berdasarkan tingkat prioritas. Tugas ini selanjutnya akan dimasukkan ke dalam papan Kanban tadi untuk mempermudah pelacakan alur kerja. Setelah pencapaian awal berupa chatbot dasar selesai, dilakukan sesi evaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan serta peluang meningkatkan fitur dari proyek ini. Hasil evaluasi tersebut menghasilkan rencana pengembangan lanjutan seperti integrasi database untuk menyimpan histori percakapan pengguna serta fitur personalisasi untuk meningkatkan relevansi jawaban chatbot berdasarkan karakteristik setiap pengguna. Sebagai bagian dari perencanaan berkelanjutan, tahap akhir mencakup evaluasi ulang terhadap desain antarmuka dan kenyamanan pengguna. Tujuannya adalah memastikan bahwa website tidak hanya fungsional secara teknis, namun memiliki daya tarik visual dan kemudahan akses yang tinggi bagi berbagai segmen pengguna. Nah, berikutnya yaitu pengerjaan tugas. Setelah dilakukan pengumpulan tugas yang perlu dikerjakan, kita akan melakukan pembagian tugas yang diberikan kepada setiap anggota. Setiap anggota kemudian diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas berdasarkan tingkat prioritasnya masing-masing. Setelah tugas dipilih, setiap anggota diberikan kebebasan waktu dan tempat untuk mengerjakan tugas yang sudah diambil. Tapi setiap seminggu sekali akan diadakan pertemuan yang akan diadil oleh setiap anggota untuk melakukan pemantauan pada proses dari kerja tugas ini serta melakukan review pada tugas yang sudah diselesaikan agar tugas dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan memiliki kualitas yang sesuai dengan yang sudah direncanakan. Setiap proses yang sudah diselesaikan akan kita lakukan pengujian apabila ditemukan bug. Apabila kita akan melakukan testing apabila akan ditemukan bug pada fitur yang diselesaikan oleh anggota. Jika tugas sudah diselesaikan dengan baik, maka anggota yang sudah selesai mengerjakan tugas dapat memilih tugas berikutnya yang akan dikerjakan. Sebagai bentuk untuk pemantauan, setiap progres pada tugas akan dilakukan pencatatan pada tabel Kanban sesuai dengan status dari setiap tugas yang diberikan. Selanjutnya itu pemantauan progres. Kegiatan pemantauan progres dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara rutin pada tabel Kanban guna melihat seluruh kemajuan tugas yang dikerjakan. Hal ini bertujuan untuk melakukan observasi apakah tugas yang dikerjakan berjalan sesuai rencana ataukah terdapat hambatan ataupun kendala ketika tugas tersebut dikerjakan. Selain melakukan pengamatan dan pemantauan pada tabel Kanban, pemantauan progres juga dilakukan dengan melakukan pertemuan yang diadakan setiap seminggu sekali. Dengan melakukan pertemuan secara langsung, tim dapat melakukan pemantauan yang lebih terperinci mengenai tugas yang dikerjakan.
pada setiap pertemuan itu selain mempermudah anggota yang berperan dalam mengerjakan tugas, pertemuan mingguan juga membantu reviewer dalam mengawasi progres yang anggota lainnya sedang kerjakan dan melakukan review secara langsung pada tugas yang sudah diselesaikan oleh anggota lainnya. Dengan melakukan pertemuan mingguan, tim kami dapat menjaga kualitas dari tiap tugas yang dikerjakan agar berjalan sesuai rencana dan tetap relevan antara tugas satu dengan tugas lainnya. Oke, selanjutnya adalah tools yang digunakan dalam implementasi metode Agile Kanban pada proyek GPT. Tim pengembang memanfaatkan beberapa tools dan teknologi guna mendukung proses pengembangan, kolaborasi, dan integrasi fitur. Dengan beberapa tools berikut, yang pertama ada Trello. Trello dimanfaatkan sebagai papan Kanban digital yang membantu tim memvisualisasikan alur kerja secara sistematis. Fitur seperti list digunakan untuk mempresentasikan tahapan pengerjaan tugas, yakni to do, in progress, in review, dan done. Setiap tugas direpresentasikan dalam bentuk cards yang dapat diberi labels untuk menunjukkan prioritas dan kategori. Trello memudahkan tim dan mengatur prioritas pekerjaan, memantau progres, serta mendistribusikan beban kerja secara merata. Kemudian yang kedua yaitu ada Visual Studio Code atau VS Code. VS Code ini digunakan sebagai IDE atau Integrated Development Environment utama oleh tim pengembang. Pemilihan VS Code didasarkan pada keunggulannya yang ringan, mendukung berbagai ekstensi produktivitas, dan kompatibel dengan bahasa pemrograman seperti JavaScript dan HTML atau CSS. Seluruh struktur proyek, baik dari sisi antarmuka pengguna, script front-end dan back-end, hingga integrasi API dikembangkan dan diuji melalui platform ini. Yang ketiga yaitu Node.js. Node.js berperan sebagai lingkungan runtime untuk menjalankan JavaScript di sisi server atau server side. Dalam proyek ini, Node.js digunakan untuk menangani proses back-end seperti pengelolaan permintaan API, komunikasi dengan database eksternal, serta pengelolaan middleware untuk routing dan integrasi dengan layanan pihak ketiga. Yang keempat ada Gemini API. Gemini API menjadi komponen utama dari fitur chatbot berbasis AI yang dikembangkan dalam proyek GPT ini. API ini memungkinkan chatbot memberikan saran seputar kebugaran, olahraga, dan pola makan yang disesuaikan dengan tingkat pengguna, mulai dari pemula hingga tingkat lanjut. Kemampuan ini diwujudkan melalui penerapan prompt engineering yang dirancang khusus. Database eksternal. Untuk menyimpan data pengguna dan riwayat interaksi, tim menggunakan database eksternal. Data yang disimpan mencakup percakapan pengguna dengan chatbot serta hasil kuis personalisasi. Informasi ini digunakan untuk meningkatkan akurasi dan relevansi respon chatbot, serta memungkinkan sistem memberikan layanan yang lebih personal bagi tiap pengguna. Selanjutnya bab 6 yaitu evaluasi dan perbaikan. Yang pertama ada retrospektif. Nah, setelah melaksanakan beberapa sprint, tim melaksanakan sesi retrospektif mingguan untuk mengevaluasi progres dan kendala yang dihadapi. Dari hasil evaluasi ini ditemukan dua permasalahan utama, yaitu yang pertama, keterlambatan penyelesaian tugas. Beberapa anggota mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas tepat waktu. Hal ini disebabkan oleh batasan waktu kerja WIP yang terlalu ketat dan kurang fleksibel, sehingga tugas-tugas belum bisa diselesaikan sebelum sesi review mingguan. Yang kedua yaitu ada keterbatasan pada proses review. Terdapat hanya satu anggota yang bertindak sebagai reviewer dengan batas maksimal 2 tugas yang dapat direview dalam satu waktu. Akibatnya terjadi antrian tugas yang menunda progres anggota lain karena mereka harus menunggu hasil review sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Dan yang kedua ada solusi perbaikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim pengembang memutuskan melakukan beberapa penyesuaian, yaitu yang pertama menambah rentang waktu pengerjaan tugas agar lebih fleksibel dan tidak terburu-buru. Yang kedua mengubah frekuensi sesi review dari mingguan menjadi 2 minggu sekali. Dan yang ketiga tetap mengadakan pertemuan mingguan, namun dengan pembagian fokus. Minggu pertama digunakan untuk pengerjaan tugas bersama, sedangkan minggu kedua difokuskan pada sesi review. Dengan perbaikan ini, proses kerja tim menjadi lebih fleksibel, kolaboratif, dan efisien. Dan anggota tim pengembang dapat menyelesaikan tugas secara lebih optimal serta mempercepat proses review tanpa mengorbankan kualitas.
Berikutnya terdapat tantangan yang dihadapi oleh tim kami ketika sedang mengerjakan proyek ini. Pertama-tama itu diantaranya ada kurangnya waktu luang yang digunakan untuk mengerjakan tugas. Hal ini disebabkan karena adanya tugas-tugas oleh mata kuliah lain yang memiliki tingkat urgensi yang lebih tinggi daripada tugas yang kami miliki saat ini. Dan oleh karena itu juga kami harus mengatur waktu luang kami untuk menyesuaikan manakah waktu yang dapat kita gunakan untuk mengerjakan tugas kita masing-masing dan manakah waktu yang dapat kita gunakan untuk mengerjakan tugas kelompok. Dan juga adanya kurangnya komunikasi tentang perencanaan proyek ke depannya. Meskipun pada awalnya mungkin kami telah memiliki gambaran tentang proyek yang telah kami kembangkan, namun karena adanya keterbatasan komunikasi di antara tim kami, jadinya membuat kami menjadi kekurangan ide untuk melakukan pengembangan pada proyek kami. Walaupun awalnya kami terhambat dengan hal tersebut, tapi pada akhirnya dengan adanya pertemuan mingguan, akhirnya kami juga bisa memperbaiki komunikasi kami dan mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai proyek yang akan kami kerjakan. Lalu ada juga hasil dan kita akan berpindah pada poin berikutnya, yaitu pada hasil dan pencapaian. Yang pertama ada hasil yang dapat kita rasakan, yaitu pada kinerja tim, di mana ketika kita menggunakan metode Kanban, kita mendapatkan dampak yang sangat positif pada kinerja tim kita, yaitu berupa kemudahan koordinasi dan keteraturan waktu untuk mengerjakan. Dan juga dengan kinerja tim kami ini, kami bisa mengerjakan tugas lebih awal, bahkan selesai lebih awal daripada yang direncanakan. Hal ini juga didukung dengan adanya pertemuan yang kita adakan tiap minggunya, dan ini ditujukan agar kita bisa saling membantu dan bahkan memberikan saran antara satu tugas dengan tugas yang lainnya. Berikutnya ada manfaat berupa peningkatan efisiensi proses. Dengan menggunakan metode Kanban, kita dapat melihat bagaimana pemisahan tugas yang diberikan, dan juga kita bisa melihat keseluruhan dari tugas-tugas yang ada, sehingga kita mendapatkan gambaran tentang tugas yang akan kita kerjakan dan bagaimana pengembangan ke depannya. Hal ini juga didukung dengan adanya pembagian waktu berupa sesi sprint dan sesi review, yang dimana nanti juga didukung dengan sesi pertemuan mingguan, membuat kita menjadi lebih mudah untuk mengerjakan tugas dan lebih efisien dalam pengerjaannya. Yang berikutnya kita akan masuk ke poin kesimpulan. Jadi pada kesimpulannya, setelah menggunakan metode Kanban, kita mendapatkan banyak sekali hal-hal positif. Di antaranya kita mendapatkan kemudahan untuk mengkoordinasikan tugas kita masing-masing, dan juga mempermudah pembagian tugas dengan adanya sistem pemisahan tugas yang dapat dipilih oleh masing-masing anggota secara fleksibel. Lalu juga meningkatkan kinerja tim yang dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, dan juga kita mendapatkan efisiensi pengerjaan progres, yang mana kita dapat menyelesaikan proyek kita lebih awal daripada waktu yang direncanakan. Berdasarkan poin-poin yang saya jelaskan barusan, dapat disimpulkan bahwa metode Kanban itu membuktikan jika penggunaannya sangat efektif pada tim kami, dan juga dapat diterapkan dalam proyek-proyek berikutnya. Untuk berikutnya kita akan lanjut pada dokumentasi program yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi ini adalah halaman awal dari web project kami, yaitu Jimpity. Di sini kami langsung menunjukkan chatbot yang kami kembangkan menggunakan API dari Gemini. Di homepage langsung ada keterangan singkat tentang website ini, lalu ada tombol untuk start chatting dengan bot AI. Di sini ada tempat kita untuk melakukan chatting dengan AI. Lalu di bawahnya ada sedikit fitur yang terdapat pada website ini, dan di bawahnya ada footer yang berisi juga sosial media dari project Jimpity ini. Kita akan langsung mulai. Mungkin bisa simulasi. Kita tanya. Jadi chatbot ini hanya bisa
menjawab pertanyaan terkait seputar olahraga atau workout. Misal kita tanya, Oke, jadi di sini kita akan tanya untuk membuatkan jadwal latihan olahraga lari maraton dalam 1 bulan. Nah, dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, jadi dia hanya berfokus pada gym dan workout. Jadi meskipun olahraga lari itu kan juga termasuk olahraga, tapi di luar konteks dari gym dan workout. Mungkin kita akan tanya sesuai konteks terkait gym dan workout. Oke, jadi di sini kita akan menyuruh dia untuk membuatkan kita jadwal olahraga push pull leg untuk 1 minggu di gym. Mungkin kita tambahkan dengan intensitas mungkin medium saja. Oke, kita akan coba tanya. Nah, di sini dia sudah berhasil memberikan jadwal sesuai yang kita minta, yaitu push pull legs selama 1 minggu dengan intensitas sedang. Dia memberikan lumayan sesuai per hari 1 push, hari 2 pull, dan hari 3 legs, lalu hari 4 istirahat. Nah, hari 5, 6, 7 kita ulangi lagi push pull legs-nya. Di sini dia juga memberikan seperti tips and trick seperti pemanasannya, pendinginan, lalu rekomendasi istirahat antar setnya berapa, form yang benar, dan nutrisi dan istirahat yang cukup. Ini untuk fitur chat utama kita. Selain itu, di sini kita juga menyediakan halaman lain, yaitu mungkin kita masuk ke nutrisi terlebih dahulu. Jadi di sini kita juga sudah menyediakan rekomendasi nutrisi yang bisa kita konsumsi selama melakukan olahraga workout atau gym. Di sini juga kita ada filtering. Mungkin kita ingin fokus ke protein, nah kan muncul protein. Apabila ingin mungkin sayuran, nah di sini juga ada fitur cari. Bisa kita cari apa? Salmon, nah kan muncul manfaat dan juga isi dari salmon ini. Okay, next, equipment. Equipment di sini mirip dengan nutrisi ya. Ada fitur filtering dan cari, tapi bedanya di sini fokus ke alat yang tersedia di gym, seperti ini leg press, treadmill, lat pull down, dan di sini kita berikan juga mungkin manfaat dari setiap alatnya ini ditujukan untuk olahraga apa. Lalu kita juga kasih form yang benar untuk setiap alatnya supaya olahraga kita menjadi maksimal. Oke. Lalu untuk fitur andalan kita berikutnya yang terkait dengan AI di halaman workout. Jadi di sini kita memiliki workout generator. Bedanya dengan yang di home, kalau di home ini AI-nya lebih secara umum saja terkait gym dan workout. Kalau di workout ini kita khususkan untuk mengenerate jadwal. Di sini ada beberapa input yang dibutuhkan, yaitu fitness level. Kita termasuk yang apa? Misal kita advance, lalu workout type, misal strength training, kita inputkan juga durasinya, kita inputkan 30 menit. Nah, di sini juga ada equipment yang mungkin tersedia. Kita akan pakai dumbbell, lalu fitness goals-nya kita muscle gain. Nah, setelah kita pilih semua inputannya, kita akan mencoba generate workout. Dia akan melakukan loading
untuk mengambil respon dari AI dan menyusun hasilnya. Nah, setelah respon berhasil didapatkan, dia akan menampilkan output sebagai halaman pop-up baru seperti ini. Di sini, maaf, kepencet. Jika kita pencet di luar pop-up, maka halaman akan hilang. Kita coba generate lagi. Nah, sudah muncul. Nah, di sini untuk workout yang dihasilkan dari AI dimulai dari pemanasan, lalu main workoutnya berisi olahraga yang kita lakukan dan form yang benar cara melakukannya, dan ada hitungan set dan reps-nya serta berapa detik untuk istirahatnya untuk setiap setnya. Nah, ini untuk main workout. Lalu berikutnya yaitu pendinginan. Pendinginan juga berisi tentang gerakan yang kita lakukan serta cara melakukannya. Nah, selain itu di sini juga dia menambahkan tips dan precaution atau peringatan ya. Nah, peringatannya ini gunakan form yang benar, pilih berat yang sesuai dengan kemampuan kita, lalu istirahat, progression overload. Nah, jangan lupa hydration, nutrition, dan konsistensi. Itu tips yang diberikan oleh AI ini. Nah, jadi hasil dari workout ini akan berbeda setiap orangnya. Oleh karena itu dinamakan personalized ya. Akan berbeda sesuai inputan yang diberikan. Jadi setiap level tentu saja menghasilkan workout yang berbeda. Mungkin kedepannya kita akan menambahkan lagi workout type-nya, mungkin bisa tambahkan, lalu available equipment-nya serta fitness goals-nya mungkin kita bisa tambahkan dan perbanyak lagi. Jadi masih banyak sekali ruang untuk dikembangkan di sini. Jadi ya mungkin itu saja fitur yang tersedia dari project kita kali ini, Gympt. Oke. Baik. Ya, oke. Jadi sekian dari hasil project kami. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Apabila ada kurangnya atau ada kesalahan dalam presentasi kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari. Yeay.